Singkat aja boleh Bang? Begini. Saya melihat kasus Novi dengan Agus ini sudah tidak lagi menyangkut ranah hukum. Ya. Ini bukan ranah hukum lagi. Ini sudah ranah sosial. Perdebatan publik yang tidak berkesudahan, tapi menghilangkan pokok perkara. Kalau pokok masalahnya adalah, ya ingat ya, adalah sumbangan yang disalurkan ke yayasan Novi. Dan dana itu siogianya disalurkan kepada Agus. Dari awal sudah saya bilang bahwa satu, Novi berhak menahan dana itu apabila dia dapat membuktikan dana yang digunakan itu bukan untuk berobat. Itu pointers pertama saya. Pointers yang kedua, Agus dapat memaksa Novi untuk memberikan dana itu sepanjang Agus dapat membuktikan dana itu digunakan untuk mengobati dirinya yang dilempar air keras. Kenapa saya bilang pendekatan hukumnya begitu? Dua-duanya pertanggungjawaban hukum dan pertanggungjawaban publik. Novi, dia membuat donasi atas nama yayasan. Maka yayasan apapun di Indonesia ini harus diaudit juga setiap tahun. Kemudian, setiap pengeluaran harus ada administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, orang yang sakit, kalau dia diberi donasi untuk mengobati, ya gunakan untuk mengobati dia. Nah, jangan digunakan beli handphone, bukan menuduh ini. Jangan digunakan ke yang lain. Kalaupun digunakan, ada kaitannya dengan berobat. Misalnya, mau berangkat ke RSCM, harus pakai Grab. Berapa kali Grab digunakan? Kami harus makan siang, bawa keluarga, misalnya. Itu boleh. Jadi, memang ke depan, kalau ada satu yayasan membuka donasi untuk menyumbang seseorang, dua orang ini tidak boleh berkelahi. Tidak boleh berkelahi. Jadi Novi dengan Agus yang memang harus baikan. Bukan Farhad yang ribut dengan Deddy Sumargo. Ujung-ujungnya sampai ke Menteri Sosial. Masya Allah. Ya, saya sedih melihat Agus sampai dia jerit-jerit. Tapi Agus, mohon maaf. Gus, saya pesan. Gus, saya prihatin. Sekarang, kalau menurut saya, Agus harus ngomong kepada Novi. Teh Novi, Agus minta maaf. Sekarang saya ingin berobat, Teh Novi. Bawa saya berobat. Saya nggak ada urusan dengan pengacara A, pengacara B. Bayangkan sampai lapor polisi. Kita mau. Nah, begitu juga dengan Agus. Agus merasa ini uang gua, kok ditahan-tahan. Nah, disinilah peran pengacara. Jadi kalau saya, mohon maaf, janganlah orang yang sakit. Ya, jangan sampailah orang yang sakit kita gunakan untuk kepentingan kita di media. Kasihan. Saya heran ya, bagaimana berantak. Pengacara ini tuh bukan uang kau, ini bukan uang kau, bukan uang itu uang yang memberi. Uang itu uang donatur. Ya, kalau ribut-ribut begini, donatur bisa minta dikembalikan dananya. Kalau saya nyumbang, saya minta, sini uang saya. Kalian lihat saya mau membantu, untuk saya dapat pahala, meringankan bebannya Agus, Anda jadi berantem gara-gara saya. Karena duitnya udah capek buat sumbang aja ke yang lain. Atau udah saya kasih aja langsung. Itu saja. Kenapa tidak ditempuh cara-cara ini? Ini malah melebar kemana-mana. Yang kemarin udah sampai muncul Alvin Lim. Ya, muncul lagi ada Pablo. Nah, terus semua saling komen di kasus ini. Dan ini akar masalahnya saya sudah bilang. Saya sudah bilang, bro, saudaraku Krisnamurti, ini orang baik. Kan sudah pernah ngomong Krisnamurti dengan Farhad, memberikan uang 50 juta, silakan berobat, nanti kekurangannya saya bayar. Ya sudah, menurut saya, bantu, obati, sambil perbaiki hubungan dia. Jadi nggak perlu gengsi. Farhad nggak perlu gengsi dengan Novi nggak perlu gengsi kepada Farhad. Saya tidak menyudutkan mereka, saya nggak sudutkan Farhad sendiri, saya nggak sudutkan Novi.
Saya mengambil jalan tengah. Itulah namanya pendapat hukum yang real dan seorang lawyer profesional. Lamar hati ngoceh-ngoceh. Dia bilang, oh saya cuma sekali. Pakai Rasman saya pecat. Mulut besar kau. Elah, saksinya ada di Huta Barat. Betul bang. Siapa lagi? Bung Elvis. Saya itu pengacara dia. Mereka masih hidup. Jadi nggak usah dikecilkan orang. Kenapa? Sekarang muncul petisi untuk supaya dia dipecat. 2,5 tahun yang lalu dia paling di depan untuk saya dipecat supaya saya berhenti dari pengacara. Alhamdulillah tidak terjadi apa-apa. Nah sekarang kena dia. Siapa yang menggiring opini publik? Saya. Di kasus Fadil ini selalu wait and see. Tunggu lihat. Kalian minta wawancara baru saya respon. Ini bertemu di sana, bertemu di sini. Orang jadi bingung ke depan. Orang akan takut memberikan sumbangan kalau caranya seperti ini. Ingat itu. Jadi yang sakit gunakan untuk berobat. Yang yayasan analisa lihat apakah digunakan benar atau tidak. Jawabannya dia duduk satu meja. Kalau Novi dengan Agus mau duduk satu meja, saya pengacaranya. Saya bersedia menjadi mediator antara Novi dengan Agus biar duduk bersama. Setelah itu saya minta, oke, mana pembukuan kalian Agus? Kemana saja kalian berobat? Nanti Novi, mana pembukuan Novi? Ini, kayak itu. Saya nggak mau nebeng di kasus, tapi kalian tanya terus ya, jawaban saya itu. Kalau Novi dan Agus, ego sektoralnya masih dipakai, tidak akan pernah selesai kasus ini. Agus akan sakit terus, Novi akan tersandra dengan masalah ini, nggak pernah tenang. Karena itu, satu butuh untuk biaya berobat, satu lagi mau memberi tapi dia takut dan tersinggung. Karena itu, makin banyak yang tersinggung. Denny Sumargo ini ribut. Apa kau? Ya apa cerita itu? Saya lihat. Oke bang. Mediasi 2 kali gagal. Seperti ada orang yang mau berantem tiring tinju tapi nggak jadi-jadi. Jadi maksud saya udah clear aja. Begitu. Saya bersedia. Ini poinnya ya. Kalau Novi dengan Agus mau duduk bersama, lepaskan semua itu. Lepaskan itu. Lepaskan dengan si A, si B, maka ayo kita duduk sama. Karena poinnya Anda harus baikan dan kasih biaya perobatan. Karena ini omong-omong aja, tidak juga ada yang berobat. Makanya saya dorong teman saya Krisnamurti, dia kan ada duit, bantu bro orang baik. Itu aja. Oke, terima kasih bang. Oke bang, terakhir satu lagi soal. Makanya saya bilang, ini menjadi tambah momen. Saya udah lihat beritanya tadi. Bung Saifullah Yusuf kan maksud kalian kan Menteri Sosial. Saya sudah lihat, Denny Sumargo datang, Novi datang. Nah, menurut saya, ini dua-dua ini, masing-masing pihak ini lebih kepada pembelaan diri. Jadi yayasan gua ini legal loh, gua tuh bisa membuat permintaan donasi. Nah ini begini kasusnya. Nah besok, Farhad misalnya, dengan si Agus datang lagi tuh ke Menteri Sosial. Nah pertanyaannya, ini duit bukan triliun, ini duit cuma sekian miliar, udah kasih saja. Jadi saran saya Pak Mensos, nggak usah bicara hati ke hati, panggil Novi, panggil Agus, hilangkan semua yang ikut-ikutnya, pengacaranya lah, yang ini nggak usah. Panggil Pak Menteri, dudukkan mereka, selesaikan. Ini sakit, ini yang mau menerima sumbangan, salurkan dananya, di bawah pengawasan Menteri. Kalau perlu pengacara, saya siap. Buat suratnya, bahwa akan digunakan seutuhnya untuk kepentingan berobat. Dan Teknovi juga akan mengawasi penggunaan ini. Selesai. Apa dia ribut-ributin ini? Dia nggak berobat-berobat, dia sakit terus, si Novi pusing. Ya mereka ini saling membela diri aja. Yang diuntungkan apa? Yang diuntungkan orang-orang yang masuk media terus. Kalau itu orangnya pingin gila-gila masuk media. Maaf ya, bukan menuduh. Oke, thank you. Oke bang. Oke, Teman-teman siap. semuanya, oke udah ya. Selamat malam. Selamat malam bang. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum.